Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bolo Ayaman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dimudahkan dalam mencari rezeki, serta selalu diberi keberkahan atas apa yang telah kita dapatkan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, pada video kali ini saya ingin membahas apa saja kesalahan peternak entok sehingga mereka bisa mengalami kerugian. Pasti kalian pernah ya teman-teman mendengarkan keluhan peternak entok lain yang selalu mengalami kerugian ketika beternak entok. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan kerugian itu? Simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, pada poin yang pertama yaitu adalah kesalahan dalam memilih bibit. Bibit yang berkualitas itu bisa mempengaruhi sukses atau tidaknya ketika beternak entok. Nah, ciri-ciri anakan entok yang sehat itu bagaimana? Nah, salah satu ciri-ciri jika anak entok itu sehat adalah mereka itu giras, teman-teman. Jadi mindi-mindinya itu giras. Ketika dipegang, dia itu tidak lemas. Jadi mindi-mindi itu aktif, teman-teman. Terus kemudian perhatikan asal indukannya. Nah, indukannya itu indukan bagus atau tidak, indukan yang sakit atau tidak, indukan yang sudah tua atau masih terlalu muda, seperti itu. Terus kemudian biasanya harga bibit entok yang murah itu juga rawan, teman-teman. Rawan terhadap penyakit sehingga menyebabkan salah satu faktor peternak entok mengalami kerugian. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu adalah salah dalam memberikan makan. Kesalahan pemberian makan di sini maksudnya yaitu yang pertama adalah pakan yang tidak sesuai umur. Yang kedua yaitu nutrisi yang tidak seimbang atau pakan yang asal-asalan. Yang ketiga yaitu terlalu banyak memberi pakan. Nah, sehingga jika kita terlalu banyak memberikan pakan kepada entok kita, otomatis di situ banyak pakan yang terbuang dan akhirnya menyebabkan kerugian. Kemudian faktor yang ketiga adalah kandang yang tidak terawat, teman-teman. Kandang yang becek, yang lembab, kotoran menumpuk, ventilasi kurang baik, kandang terlalu padat, itu menyebabkan entok kita itu bisa terserang penyakit, stres, dan akhirnya entok itu tidak bisa berkembang dengan maksimal. Jadi, sebisa mungkin untuk selalu merawat kandangnya ya teman-teman, agar entok-entok kita itu berkembang dengan baik dan selalu sehat. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah terlambat menangani entok yang sedang terserang penyakit. Jadi jangan selalu menganggap entok sakit itu akan sembuh sendiri ya teman-teman. Memang terkadang bisa sembuh sendiri, tapi ketika ada entok yang sakit, usahakan langsung dipisahkan dari koloni yang lain agar penyakit yang menyerang salah satu entok itu tidak menyebar kepada entok-entok yang lain. Dan kemudian jangan lupa untuk mengobati entok yang sedang sakit itu. Tetapi teman-teman, alangkah baiknya jika kita selalu melakukan perawatan atau pemberian vitamin kepada entok kita, sehingga entok-entok kita itu terus sehat dan tidak terserang penyakit, dan akhirnya tidak menjadikan kerugian pada ternak kita. Kemudian poin yang kelima yaitu adalah tidak mengganti air minum setiap hari atau tidak membersihkan air minum yang sudah kotor. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit, teman-teman. Itu adalah hal yang sepele, tapi jangan sepelekan hal itu. Karena jika air minum kita kotor, otomatis entok kita itu bisa terserang penyakit dan bisa mengakibatkan kerugian jika sampai entok-entok kita itu mati. Kemudian poin yang keenam yaitu adalah tidak menerapkan biosecurity. Nah, maksud biosecurity di sini bagaimana teman-teman? Biosecurity yang dimaksud di sini adalah
Peralatan yang dipakai itu selalu tidak dibersihkan. Akhirnya kotoran menumpuk dimakan oleh endok-endok kita sehingga menimbulkan penyakit menyerang pada endok-endok kita. Kemudian biosecurity yang kedua yang dimaksud adalah yaitu entok yang baru datang dari luar itu dicampur langsung dengan entok yang sudah lama di kandang. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin sepele ya teman-teman. Tapi kita tidak tahu entok ini sehat atau tidak, badannya fit atau tidak, seperti itu. Jadi, ketika kalian mendapatkan entok baru dari luar kandang, usahakan buatkan kandang karantina agar jika entok itu sedang terserang penyakit tidak langsung menular ke entok-entok kita yang sudah ada di kandang. Jadi pada intinya biosecurity yang kedua ini adalah lakukan karantina pada entok baru. Kurang lebih ya 1 minggu teman-teman. Cek saja 1 minggu, apabila entok baru ini benar-benar sehat. Nah, baru kalian koloni dengan entok-entok yang sudah lama di kandang. Dan poin yang ketujuh di sini adalah tidak mencatat keuangan. Nah, mungkin ini sering banget terjadi ya teman-teman. Jadi, usahakan untuk terus menghitung biaya pengeluaran, biaya pemasukan, itu harus dihitung teman-teman. Untuk biaya pakan, obat, dan tenaga kerja itu harus dihitung teman-teman. Agar jika kita suatu saat mempunyai karyawan, kita itu sudah tidak bingung-bingung lagi mau digaji berapa karyawan kita. Nah, seperti itu fungsinya mencatat keuangan. Jika kita tidak pernah mencatat keuangan kita tentang peternakan entok, uang masuk berapa, uang keluar berapa, maka yang terjadi adalah kita bingung. Kita ini ternak untung atau rugi. Karena apa? Yaitu tadi, karena tidak ada pembukuan dari keuangan kita. Kemudian poin yang ke-8 yaitu adalah menjual pada waktu yang kurang tepat. Nah, menjual pada waktu yang kurang tepat ini bisa menyebabkan kerugian teman-teman. Karena apa? Kita tidak tahu harga pasaran. Tiba-tiba kita menjual. Oh, ternyata harganya masih turun. Nah, otomatis kita di situ mengalami kerugian. Kemudian yaitu adalah terlambat menjual. Nah, terlambat menjual itu juga menyebabkan kerugian teman-teman. Karena apa? Jika kita terus memelihara entok yang mungkin sudah tidak produktif atau sudah tidak berkembang, otomatis kan kita terus memberikan mereka pakan. Nah, jika pakan kalian beli, otomatis kita harus ada pengeluaran. Nah, dari pengeluaran itu, jika kita tidak mencatatnya, kita sudah rugi teman-teman. Jadi, usahakan entok yang sudah waktunya dijual itu dijual saja. Jangan ditimbun terlalu banyak sehingga biaya pakan itu membengkak yang menyebabkan kerugian pada ternak entok kita. Kemudian poin yang ke-9 yaitu adalah rasio antara pejantan dan betina yang tidak seimbang. Jadi terlalu banyak pejantan itu juga tidak baik ya teman-teman. Karena jika terlalu banyak pejantan, otomatis di kandang itu akan banyak terjadi perkelahian teman-teman. Karena si pejantan itu sedang berebut betina yang ada di kandang. Kemudian terlalu sedikit pejantan pun itu juga tidak baik teman-teman. Karena jika pejantan terlalu sedikit, tingkat pembuahan itu menjadi rendah teman-teman. Jadi nanti banyak telur yang jadinya tidak fertil atau sulit untuk menetas. Nah, di situ kita sudah mengalami kerugian karena mungkin banyak telur yang tidak menetas, indukan jadi kurang produktif. Seperti itu teman-teman. Jadi, usahakan rasio pejantan dan betina itu seimbang. Rasio yang ideal itu seberapa? Rasio yang ideal itu adalah yaitu 1:6. Itu udah ideal itu.
Kemudian poin yang ke-10 yaitu adalah tidak memperhatikan kondisi cuaca. Jadi maksudnya tidak memperhatikan kondisi cuaca itu bagaimana teman-teman? Nah, usahakan saat cuaca panas atau hujan, di kandang kita itu sudah ada tempat untuk berteduh agar endok-endok kita itu ketika panas bisa berteduh, ketika hujan juga tidak kehujanan. Dan akhirnya endok-endok kita itu pasti akan tetap sehat dan kandang tentunya tidak terlalu becek. Kemudian poin yang ke-11 yaitu adalah terlalu banyak memelihara sekaligus. Kemudian poin yang ke-11 yaitu adalah terlalu banyak memelihara sekaligus. Jadi saya sarankan bagi kalian yang masih mau memulai atau masih pemula, usahakan untuk memelihara itu sedikit dulu teman-teman. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk belajar dulu bagaimana cara menangani dan perawatan endok itu sendiri. Agar jika suatu saat endok kita sudah banyak, kita sudah mengerti bagaimana cara merawat endok-endok kita. Tidak hanya itu teman-teman. Jadi jikalau kita memelihara sedikit dulu, otomatis pengontrolan ternak kita itu lebih gampang teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengontrol mana endok yang sehat dan mana endok yang sakit. Seperti itu. Sekaligus untuk kita belajar terlebih dahulu sebelum kita memelihara dalam skala yang besar. Kemudian poin yang ke-12 yaitu adalah kurang melakukan seleksi pada endok-endok kita. Maksudnya melakukan seleksi itu bagaimana teman-teman? Nah, begini. Jadi, jika di kandang kita sudah ada indukan yang tidak produktif dan tetap kita pelihara, pada akhirnya endok itu kan butuh makan terus dan si indukan itu sudah tidak produktif. Nah, otomatis kita harus mengeluarkan biaya pakan untuk menghidupi si indukan yang tidak produktif itu. Jadi, usahakan indukan yang sudah tidak produktif itu dijual saja teman-teman, karena hanya akan menyebabkan pembengkakan biaya pembelian pakan di kandang kita. Kemudian penyeleksian yang kedua yaitu adalah tidak menyendirikan atau tidak memisah endok yang pertumbuhannya lambat. Jadi usahakan endok yang pertumbuhannya lambat itu dipisahkan teman-teman. Karena kita ngasih pakannya sama, minumnya juga sama, perawatannya sama, tapi perkembangannya tidak begitu pesat seperti yang lain. Saran saya, dipisahkan. Jika tetap tidak bisa berkembang lebih pesat, saran saya itu dijual saja, agar tidak membengkakkan biaya pembelian pakan. Kemudian poin yang terakhir, poin ke-13 yaitu tidak memiliki rencana pemasaran. Jadi saran saya seperti ini ya teman-teman. Jika kalian ingin memulai ternak endok, usahakan kalian itu sudah menentukan kapan kita menjual dan di mana kita menjualnya. Seperti itu. Agar ketika endok kita itu siap panen, kita itu sudah tidak bingung untuk menjualnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu adalah tidak bergantung kepada satu pengepul. Nah, bergantung pada satu pengepul itu sangat rawan teman-teman. Karena jika kita terlalu bergantung pada satu pengepul, otomatis ketika harga kita ditekan murah, mau tidak mau kita harus menjual ke orang itu. Beda lagi jika kita mempunyai beberapa pengepul. Nah, jika di si A murah, terus di si B murah, maka kita masih punya opsi C, D, E. Nah, seperti itu.
Jadi usahakan tidak hanya memiliki satu pengepul. Nanti ketika panen kita sudah tidak bingung lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah teman-teman manfaatnya ketika kita memelihara entok itu mulai dari skala kecil terlebih dahulu. Agar di sini kita bisa mempelajari bagaimana pemeliharaan entok. Dan sembari belajar, kita juga mencari pengepul-pengepul entok di lingkungan kita atau di manalah di luar daerah seperti itu. Jadi sambil belajar teman-teman. Nah, mungkin itu tadi ya teman-teman 13 poin yang bisa menyebabkan kerugian pada peternak entok. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan dan tambahan bisa dituliskan di kolom komentar. Apabila video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, urip tenang, ayam tentrem.